pagi Bu Heti. Selamat pagi Pak Iman. Gimana Bu? Sehat hari ini Bu? Luar biasa sehat. Baik Ibu. Kira-kira sibuk nggak Ibu pagi ini? Kalau pagi ini saya tidak sibuk Pak, karena kelas saya lagi pelajaran jadi lagi break lah untuk pelajaran ini Pak. Jadi bagus sekali kebetulan ya Bu ya. Jadi hari ini saya mau minta waktu Ibu Heti sebentar. Jadi di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya Ibu Heti ya. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin ya Bu sama Ibu, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Heti. Nah, jadi nanti supervisi akademik ini Bu, tujuannya untuk membantu nanti Ibu Heti dalam mengembangkan ataupun meningkatkan kompetensi Ibu Heti yang berkaitan dengan kompetensi mengajar Ibu ya. Nah, di kegiatan ini, praobservasi ini, saya lakukan untuk nanti melihat bagaimana sih sebenarnya kesiapan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran ya, yang akan Ibu lakukan esok, yang akan kita lakukan nanti di tahap observasi. Nah, kira-kira ini Ibu Heti apa harapan, seperti apa harapan Ibu Heti ini? Jadi yang saya harapkan nih Pak ya, setelah ini kita dapat berbincang-bincang, saling tukar pendapat, saling tukar pengalaman dari Pak Diman maupun sebaliknya. Setelah itu juga saya harapkan saran dari Pak Diman untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi Pak. Begitu Pak. Oke, Ibu Heti ya, yang Ibu Heti harapkan untuk saling berbagi informasi dan saling berbagi informasi ya terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan besok. Oke, semoga ya Ibu Heti saya bisa membantu. Semoga juga Ibu Heti tidak merasa gimana ya, mungkin terbebani ya. Semoga tidak Bu ya dengan kegiatan observasi ini. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu Heti ini kira-kira materinya apa yang akan Ibu Heti bawakan? Oh ya Pak, kalau besok saya akan melakukan pembelajaran berdiferensial, materinya human body. Jadi saya rasa sudah komplit sekali ya yang Ibu Heti persiapkan terkait dengan pembelajaran besok. Sudah membuat alat olahraga, kemudian juga sudah menyesuaikan akan kebutuhan siswa. Nah, di sini juga Bu, saya melihat kalau Ibu Heti ini sudah melakukan ya persiapan terkait dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, jadi berarti Ibu Heti di sini sudah memunculkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, terkait dengan anak-anak yang berbeda-beda dalam menerima materi kan tidak sama Bu, ada yang lambat ya. Nah, kira-kira hal yang seperti itu, bantuan seperti apa yang Ibu Heti akan berikan? Baik. Jadi kalau bantuan yang saya akan berikan terkait kepada anak-anak yang agak kurang Pak, maksudnya kurang dalam arti kan kita tahu anak-anak itu kan punya bakat tersendiri ya kan Pak ya. Jadi ada di sini dia kurang, ada di sini lebih, atau sebaliknya. Jadi yang saya lakukan, saya akan tetap mengawasi anak-anak itu Pak. Saya akan mengawasi. Terus saya akan mengajak mereka bergame. Yang main game, contohnya touch your nose, sentuhlah hidungmu, seperti itu Pak. Jadi artinya semua siswa itu terlibat ya Bu di dalam, baik agak yang sudah cepat paham atau baik yang agak low dia kan Pak. Jadi kita libatkan aja semua, bagaimana yang kurang ini biar bisa lebih atau sama nanti sama kawannya yang sudah cepat tanggap begitu Pak. Jadi kita arahkan sesuai yang lebih
apa ini lebih pintar, ini lebih pintar, lalu kita bilang Pak ya dari yang kurang ini, jadi mereka saling membantu di dalam permainan bergame seperti yang saya bilang, touch your ear, touch your mouth, gitu Pak. Jadi dari itu semua itu untuk kesiapan belajar yang sudah Ibu persiapkan, kira-kira apakah masih ada yang kurang, Bu? Kurangnya gimana nih Pak? Artinya apakah masih ada yang lain yang mungkin dalam pembuat perangkat pembelajarannya, kira-kira apakah sudah semua selesai? Semoga saja nanti saya bisa juga membantu Ibu ya, juga untuk mempersiapkan juga beberapa alat peraga untuk besok yang masih kurang ya. Saya ada beberapa nanti yang bisa saya bawakan untuk membantu Ibu. Iya, itu sangat membantu. Kalau memang Bapak mau membantu kami, saya sangat berterima kasih Pak, agar proses buat belajar saya nanti berhasil. Iya. Iya Pak. Nah, untuk ini kan tadi Ibu Hetty ini sudah menceritakan bagaimana pembelajaran yang akan Ibu lakukan, kemudian bagaimana persiapannya. Nah, tentunya dari proses pembelajaran ini kan ada beberapa kompetensi yang nantinya akan Ibu Hetty dikembangkan terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini. Saya sampaikan di awal itu kan mengenai pengembangan daripada Ibu Hetty ini ya, dari kegiatan supervisi ini. Nah, coba kira-kira Ibu Hetty sampaikan yang bisa saya bantu yang berkaitan dengan area pengembangan apa kira-kira, ataupun apa yang ingin Ibu Hetty tingkatkan. Di sini saya ingin meningkatkan tentang area pengembangan intelektual saya Pak Iman. Iya. Bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak dengan lebih jelas, supaya anak itu dapat menangkap dengan mudah atau gampang. Karena anak itu terkadang kala sesuatu itu lama ya menangkapnya. Iya. Biasa ada pembelajaran yang menarik sehingga dalam mempelajari mandiri itu mudah. Bisa juga Pak Diman bantu saya untuk pengembangan sosial emosional saya, karena keberagaman siswa Pak. Jadi kan kalau udah banyak siswa nih Pak ya butuh dong instruksi dari Bapak, bagaimana sih menghadapi sosial anak-anak tersebut, karena beragam Pak. Begitu, sehingga emosional saya itu kan naik turun. Nah, di sini saya ingin bagaimana cara mengembangkan kemampuan sosial emosional saya, mengontrol emosi saya Pak Dina. Jadi yang saya tangkap nih dari pembicaraan kita ini yang Ibu Hetty sampaikan tadi, yang pertama tadi Ibu Hetty ingin mengembangkan kemampuan mengajar ya, terkait dengan kompetensi profesional pedagogik ya, seperti itu kan. Pak. Kemudian tadi yang kedua, di sini Ibu Hetty juga ingin mengembangkan itu berkaitan dengan kompetensi kepribadian ya, dan juga sosial. Jadi bagaimana kita mengontrol emosi kita, seperti itu ya Bu ya. Nah, dalam menghadapi ataupun keberagaman dari karakteristik masing-masing siswa ya. Nah, jadi terkadang memang emosi kita ini sering terpancing Bu ya, apabila ada siswa yang lambat ataupun yang bermain pada saat kita mengajar. Jadi tingkatan-tingkatan itu kadang membuat kita tidak stabil ya dalam pembelajaran kita. Oke, saya sudah paham gitu. Kira Ibu Hetty sudah bagus sekali. Nanti saya akan coba bantu di dalam tahap observasi
terkait dengan kompetensi yang akan ditingkatkan ini, ya pastinya ada strategi lah Bu ya. Jadi baik sekali yang sudah Ibu Eti lakukan ya. Ada beberapa tadi yang sudah Ibu disampaikan, namun ada satu poin yang saya garis bawahi yang terpenting, yaitu bagaimana cara kita mengontrol emosi kita Bu. Jadi memang anak-anak ini tidak bisa langsung kita berikan semuanya, karena apa? Karakteristik siswa ini kan tidak sama, berbeda-beda ya Bu ya. Jadi Ibu Eti yang sudah ataupun yang nanti yang akan dilakukan yaitu pembelajaran konten ya. Jadi diferensiasi konten ya, jadi bahan ajarnya itu berbeda. Kemudian juga ada mengenai diferensiasi proses ya Bu ya. Nah, jadi di kegiatan observasi nanti ya, semoga Ibu Eti bisa lancar ya dalam menerapkan semua yang sudah diberikan. Kemudian juga catatan ya, nanti setelah kegiatan ini selesai dan observasi nanti sudah selesai, kita akan mengobrol kembali Bu terkait dengan proses pembelajarannya. Kira-kira apa sih yang belum terlaksana di dalam pembelajaran tersebut, kira-kira apa sih yang masih kurang ya, yang sudah direncanakan ya mengenai pengembangan diri daripada Ibu Eti. Nah, Ibu Eti, saya mau tanya, kira-kira untuk pelaksanaan untuk pembelajaran ini kira-kira kapan akan dilaksanakan untuk observasi ini? Pelaksanaannya besok Pak. Besok ya Bu ya. Jadi oke. Kalau besok hari ya saya juga akan ada di sana. Oke lah, semoga saja bagus ya Bu. Baiklah Ibu Eti, semoga besok kita berjumpa lagi dan melaksanakan kegiatan observasinya. Terima kasih Pak. Oke Pak, terima kasih Bu. Good morning, class. Good morning, ma'am. How are you this morning? I am fine. Thank you. And you? I'm very well. Okay. Kita bernyanyi. Let's sing together. What the tether? Apa judulnya? Apa kita? Yang kalian tahu? How do you do? How? Okay, 1, 2, 3,
body. Bagian-bagian tubuh manusia. Nah, di sini ada gambarnya kan? Nah, di dalam bahasa Inggris ada namanya head, yaitu kepala. Bahasa Inggris kepala. Apa lagi? Hidung. Terus? Oke, kelas sudah siapkannya finish? Ya. Oke. Nah, sekedar mengingat, sudah paham kan apa yang tadi kita pelajari kan? Sudah ya? Sudah. Oke, tanya dulu bagaimana perasaan kalian setelah belajar bahasa Inggris tentang human body? How do you feel? Bagaimana perasaan kalian? You, Murado? Iya. Kenapa bisa senang? Karena kita bisa bermain, bernyanyi, ya kan? Tahu? Sangat senang. Sangat senang. Itu aja sangat senang. Ceria dong, ya kan? Oke. Sekarang ibu apa dulu? Ibu tes lagi ya, sekali lagi ya. Kalau ibu bilang nanti, touch your mouth. Mouth itu kan, mana mouth? Iya. Touch your ear. Biar lebih mengingat lagi bagian-bagian tubuh itu ya kan? Oke, kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke. Siapa yang salah nanti? Ibu tahu kepalanya ya? Enggak dong ya kan? Nah, ibu cium nanti. Oke, nah ya. 1 deh ya. Touch your ear. Oke, tepuk tangan semua bisa. Oke, lagi. Touch your eyes. Iya, tepuk tangan dulu buat kita kelompok semua. Touch your nose. Oke, good job. Tepuk tangan dulu. Oke, thank you so much. Sekian pembelajaran kita pagi ini yang sangat menyenangkan ya kan? Semoga bermanfaat dan selalu mengulangi pelajaran yang kita pelajari ya, biar lebih bagaimana? Lebih pintar, iya. Mudah-mudahan lebih pintar ya. Ya, sekian dan terima kasih. Habis time's up, kita bernyanyi